Aku hanyalah bangku tua di sudut balai desa. Catku sudah mengelupas, kakiku sedikit pincang. Tapi sejak puluhan tahun lalu, aku selalu ada di sini, menjadi saksi janji, rapat, dan kadang pengkhianatan. Suatu sore, angin membawa kabar yang membuat kayuku terasa semakin rapuh. Dua nama yang sering duduk di depanku kini tak lagi datang sebagai pejabat, tapi sebagai tersangka. Muh Ansar Kakat, sang pejabat kepala desa, dan Safrin Kakat, bendahara desa. Mereka pernah duduk di sini, menepuk-nepuk bahuku, berbicara tentang pembangunan dan kesejahteraan warga. Aku ingat jelas, mereka sering berkata, dana desa ini amanah. Kata itu sering diucapkan, tapi rupanya tak cukup sering diingat. Dalam kurun waktu pemerintahan mereka, desa ini mengelola anggaran tak kecil, sekitar 3,15 miliar. Angka yang bagi desa seperti hujan di musim kemarau. Seharusnya mengalir ke jalan yang rusak, ke saluran air, ke anak-anak yang butuh fasilitas belajar. Tapi hujan itu tak pernah benar-benar sampai ke ladang warga. Audit inspektorat kemudian membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Negara dirugikan lebih dari 1,1 miliar rupiah. Bukan uang kecil. Aku membayangkan berapa banyak kursi sekolah yang bisa dibeli, berapa jembatan kecil yang bisa diperbaiki, atau berapa ibu hamil yang bisa mendapat layanan kesehatan layak. Ternyata, dana yang sudah dicairkan tak digunakan sebagaimana mestinya. Bukan untuk desa, tapi untuk kesenangan pribadi, untuk foya-foya, untuk hidup yang mungkin tampak mewah sesaat, tapi rapuh di hadapan hukum. Lebih menyedihkan lagi, banyak pengeluaran tak pernah disertai laporan pertanggungjawaban resmi, seolah uang itu tak perlu dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Aku, bangku tua ini, sering mendengar keluhan warga. Mereka bertanya pelan, takut, kenapa jalan ini tak kunjung diperbaiki? Atau kenapa anggaran sudah cair, tapi tak terlihat hasilnya? Aku tak bisa menjawab. Bangku tua tak punya suara. Tapi hari ini, ceritaku akhirnya keluar. Kini, perkara itu telah masuk tahap 2. Penyidik Polres Seram bagian Timur telah menyerahkan para tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri di Kota Bula. Artinya, cerita ini akan berlanjut ke ruang sidang, bukan lagi di ruang rapat desa. Barang bukti yang dibawa pun bukan hal sepele. Puluhan dokumen keuangan desa, kertas-kertas yang seharusnya berisi kejujuran, uang tunai ratusan juta rupiah, 1 unit sepeda motor, serta dokumen kendaraan bermotor lainnya. Semua menjadi saksi bisu, menggantikan aku yang terlalu lama diam. Para tersangka kini dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang yang lahir dari terlalu banyak cerita serupa denganku. Cerita tentang amanah yang dilupakan, tentang kekuasaan kecil yang disalahgunakan. Aku tetap di sini. Bangku tua yang mungkin besok akan diduduki pejabat baru. Aku hanya berharap, siapapun yang duduk di atasku kelak, mau belajar dari cerita ini. Bahwa jabatan hanyalah sementara. Uang bisa habis, tapi jejak pengkhianatan akan selalu tertinggal. Karena desa bukan milik kepala desa. Dana bukan milik bendahara. Semua ini milik rakyat. Dan aku, bangku tua, akan terus mengingatkan meski hanya lewat cerita.